Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, di segmen 3 ini adalah segmen spesial tentunya untuk para narasumber kita ya. Untuk Bang Priyo hari ini. Karena hari ini kita ada This or That. Sudah siap? Jangan berat-berat tapi ya? Enggak berat. Ya, soalnya kalau ujian Eptanas dulu kalah kita nilai kita. Di bawah 5. Enggak. Ih, Eptanas itu kayaknya Nggak UNAS dulu. Zamannya jauh. SD saya SD. Biar nggak ketahuan tua banget ketahuan kan pemirsa. Baiklah, pertanyaan yang pertama di sini. Kejar narasumber yang susah ditemui atau kejar deadline yang mepet? Deadline mepet. Oke. Berita eksklusif tapi belum pasti atau berita biasa tapi sudah valid? Valid. Liputan lapangan yang penuh tantangan atau kerja sunyi di ruang redaksi? Lapangan. Dipuji pembaca tapi dikritik narasumber atau sebaliknya? Baca dong. Cepat tayang tapi kurang dalam atau rilis belakangan tapi matang? Nah, ini tergantung perspektif. Nggak boleh jawab gitu. Nggak boleh jawab gitu. Sekarang ya? Iya. Kejar tayang. Oke, sudah terjawab ya. Ternyata kejar tayang. Kita ulik lagi dari pertanyaan pertama tadi. Siap. Kejar narasumber yang susah ditemui atau kejar deadline yang mepet? Oke, ternyata kejar deadline yang mepet. Kenapa? Realistis ya? Realistis, karena gini, tapi kan tergantung prioritas nanti ya sebetulnya. Jadi kalau untuk produksi kita saya sebagai karyawan, kemarin kan karyawan nih, sehari kan saya harus punya store 4 berita Mbak. Artinya kalau satu hari itu saya belum store 2 berita, 3 berita, maka untuk menggenapkan keempat, ketiga itu ya yang mana realistis dulu. Misalnya ada 3 narasumber potensial yang harus ditemui hari itu. Dari 3 ini nanti dikejar dulu mana yang paling mudah. Ketika ada satu orang yang memang sulit sekali dan isunya tidak terlalu penting, ya saya harus cari ganti isu yang lain. Oh ya betul. Begitu. Ya. Harus lebih taktis. Iya, karena perusahaan kan punya kuantiti jumlah yang diminta gitu kan. Dan kita punya tanggung jawab untuk memenuhi itu. Yes. Ini terjawab dengan aman. Pertanyaan kedua, berita eksklusif tapi belum pasti atau berita biasa tapi sudah valid? Tadi jawaban Abang adalah valid, berita biasa tapi sudah valid. Benar. Karena menghindari hoax ya? Iya, yang kedua kita tidak mau berspekulasi. Dan biasanya memang kita baru berani menginformasikan itu ketika kita sudah punya validasi dari 2-3 narasumber. Contoh nih, ada OTT di Bengkulu. Waktu kejadian yang tempo hari, 2024 November itu, tanggal 23 itu, informasi OTT itu kan dari siang, Mbak. Kita sudah dapat dari jam 12 sampai jam 1. Itu sudah berkembang, beredar. Tapi belum ada yang berani nulis, kita wartawan. Karena kan simpang siur nih, belum ada satupun narasumber yang potensial, apakah itu misalnya pengambil pemangku kepentingan, pemangku wilayah yang berani memberikan validasi, ya ada, belum ada, semuanya silent. Nah akhirnya kita tunggu sampai benar-benar validasi terakhir itu dari visual, video, kita bisa ambil video orang yang dibawa penyidik KPK, baru kita publish berani. Seperti itu, tapi sampai setengah hari lebih kita nunggu. Karena memang ya daripada kita memberikan informasi yang ternyata salah, meskipun itu spektakuler, tapi akan menyesatkan banyak orang. Tapi di media sosial sudah rame. Nah itu tadi, kan? Tapi ini sering menjadi dilema juga ya. Artinya kayak karena terlalu nanti netizen banyak kayak fitnah-fitnah gitu. Ujung-ujungnya kayak, padahal kok media kalian belum ada beritanya gitu ya? Oh nggak berani ya sekarang wartawan kan gitu-gitu biasanya. Benar. Padahal ini dibalik itu harus yang nggak asal like berita aja. Iya, benar, ada prosesnya. Ada kewajiban yang harus kita penuhi dan patuhi gitu. Terkadang juga banyak sih bertanya begitu, Mbak. Jadi kok kalian belum posting yang itu ya? Kok belum ada yang berita yang itu ya gitu. Disogok ya gitu. Iya. Kalian nggak berani nih udah masuk angin gitu kan. Padahal apalagi OTT terhadap sosok yang penting di Bengkulu itu kan
kita harus bisa memastikan fakta itu terjadi gitu. Jangan sampai nanti itu menjadi fitnah, karena kan di balik satu individu yang terjerat satu perkara, ada individu-individu lain yang terkait di belakangnya, apakah keluarganya, anaknya. Nah, yang begini-begini kan kita tidak boleh senggol, karena ini sudah ranah privasi kan. Kadang-kadang kan ya netizen ataupun penonton kan tidak tahu tentang itu, dibaliknya bagaimana prosesnya seperti apa, tidak tahu. Ya kita tidak bisa cuman berpatokan viral dulu sih, tidak. Iya, benar. Tapi terkadang untuk bahasa kita kalau anak saya itu spill tipis-tipis. Nah, biasanya itu kalau kita di media, kita mainnya di medsos dulu. Spill ringan. Jadi info awal dulu. Kabarnya ada ini nih, OTT, tapi belum tahu yang mana. Gitu. Ya paling gitu dulu. Update apa aja, apa ada yang aja. Apa aja yang ada. Update lah dulu. Dan gitu biasanya sebenarnya bisa disiasati seperti ini, Mbak. Contoh, ketika proses OTT itu belum ada konfirmasi, kan kadang-kadang yang bisa kita berikan informasi ke halayak adalah suasana wartawan yang ngumpul. Itu sudah informasi sebetulnya. Jadi waktu itu memang beberapa teman-teman sudah tangkap tuh. Jadi diambillah visual video, puluhan wartawannya lagi menunggu di Polres. Itu dulu informasinya. Itu kan berita juga sebenarnya kejadian kan. Benar. Terkait apa? Katanya ada informasi penangkapan gitu. Nah, ternyata dari siang jam 12 tadi kita baru dapat wawancara itu sekitar jam 9 malam. Baru tervalidasi. Jadi sebegitu lama. Barulah naik gitu. Benar gitu. Oke itu deh. semua orang sudah ngetik cuman belum berani ngirim. Oke, kita ke yang berikutnya ya. Siap. Yang berikutnya ini liputan lapangan yang penuh tantangan atau kerja sunyi di ruang redaksi. Sebenarnya udah terjawab lah ya. Sebenarnya males juga. Kalau udah balik ke dalam ruangan itu berarti ngetik berita. Gak ada yang dilihat, tembok monitor. Iya, itu zona serius, jangan diganggu tuh. Saya mau bacok dah tuh. Nah, berikutnya, dipuji pembaca tapi dikritik narasumber atau sebaliknya, dipuji pembaca kata Abang tadi. Iya, karena kita menyajikan informasi seaktual mungkin, seakurat mungkin, apa yang ada. Tidak mau memberikan bumbu atau melebih-lebihkan atau memberikan sudut pandang kita opini secara pribadi, tidak boleh gitu. Tapi kita harus akui kadang-kadang kita terbawa suasana, emosi. Kadang-kadang namanya di lapangan itu kan, Mbak, ada banyak faktor yang membentuk emosi kita di lapangan. Terkadang-kadang memang ya itulah gunanya filter bertingkat tadi, ada redaktur, ada pemilih redaksi, memastikan bahwasanya sisi emosi dari personal wartawan itu tidak masuk ke narasi. Itu aja sih fungsinya. Memastikan itu untuk clear. Jadi ya biar udah bersih lah gitu ya ketika sampai gitu ya. Jangan sampai ada emosi kan di sana. Oke. Nah, ini yang terakhir, cepet banget nih, yang terakhir nggak ada lagi nih. Habis ya, Mbak? Udah, Mbak? Cepet tayang tapi kurang dalam, atau rilis belakangan tapi matang. Sebenarnya udah terjawab juga ya, nomor 1 ya. Tentunya lambat tapi matang. Tapi kalau bisa cepat matang kenapa enggak gitu ya? Iya, sebetulnya jawabannya cuma nggak ada opsi tadi kan. Nggak ada opsi. Nah, biasanya kalau TV kayak TVRI kan pasti ada yang live on location gitu kan, ada yang reportase. Nah, sebetulnya pola untuk mempersingkat proses waktu produksi itu kalau memang kejadiannya besar gitu kan. Jadi kalau kita di televisi ataupun media sosial ataupun misalnya TV sekarang pun ternyata saya lihat TVRI juga ya, ketika memang belum memungkinkan untuk menurunkan tim produksi TV, kadang-kadang tim medsos dulu turun gitu kan. Iya, tim medsos. Info awal dulu. Karena kan kita sama kayak penjual nasi Padang, Mbak. Kita kan jual berita ini kan jual informasi kan kayak jual nasi Padang nih. Yang kita jual ini kan nasinya, nasi Padangnya. Soal bungkusnya nanti apa, melalui TV kah, melalui medsos kayak itu kan perkara mediumnya saja gitu kan. Yang penting klien kita, klien TVRI itu dapat info dulu kan gitu. Oh iya, gitu benar. juga sih. Begitu ya. Jadi untuk menjadi kesimpulannya nih. Kesimpulannya mana nih, bingung. Menjadi wartawan, menjadi jurnalis itu adalah profesi yang menurut Abang sendiri seru. Ya. Atau profesi yang cukup nekat menurut Abang sendiri? Kalau untuk di daerah memang itu cukup nekat. Yes. Aku mau dari banyak faktor ya, bukan curhat ya, tapi ya. Tapi kalau misalnya Mbak dari nasional itu profesi yang menjanjikan. Menjanjikan. Karena memang secara kesejahteraan pastikan standarnya jauh lebih tinggi ketimbang kita di daerah. Karena kan bicara di daerah, industri juga pasti akan merujuk pada kemampuan ekonomi lokal kan. Kita di Bengkulu kan ya UMP di 2
26 sekian sekarang kan. Artinya memang ya kalau UMP-nya segitu ya kita harus juga bisa memaintain pengeluaran, pendapatan segitu ya berarti jangan terlalu berlebihan juga gitu sih, Mbak. Nah, apakah kehidupan menjadi jurnalis menjanjikan? Kalau menurut saya menjanjikan secara pribadi, tapi tidak selalu tidak selalu dari sisi ekonomi gitu. Karena ketika kita menjadi wartawan dan jurnalis, kita akan belajar banyak hal dari semua sisi kehidupan. Kita harus harus belajar soal hukum, politik pemerintahan, kebijakan publik, kemudian pendidikan, sampai olahraga, UMKM. Ketika itu semuanya kita liput kan kita akan sering berinteraksi. Namanya sering berinteraksi, lama-lama kita dapat ilmunya. Iya, benar. Nah, akumulasi dari semua pengalaman itu yang saya pikir sangat mahal sih memang. Ya, tidak akan kita temukan di bangku sekolah, kuliah gitu kan. Mau itu sampai S berapapun nggak akan ketemu tuh kalau nggak turun ke lapangan sendiri. Iya, tapi tetap memang jurnalis tetap perlu pendalaman teorinya seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau sekarang menjadi seorang jurnalis itu menurut aku sendiri itu adalah profesi yang cukup berat dan juga seru ya. Beratnya ya. Kata ya? Iya, kata aku bukan Bang Priyo. Berarti udah pernah produksi ke lapangan ya? Pernah. Berarti bukan pemberitaan ya? Iya. Tapi kan seru juga kan? Seru. Berarti kan produksi program kan? Tapi maksud aku adalah kalau aku ngeliat teman-teman jurnalis adalah mereka tuh adalah orang-orang yang cerdas ketika ini bukan karena aku ngobrol sama Bang Priyo. Oh iya, ya muji lah dikit. Jadi aku melihat mereka adalah sebagai orang-orang yang cerdas, bagaimana jelinya nih yang bagian-bagian yang bisa mereka highlight. Padahal kalau awam kalau ngeliatnya kayak itu menarik ya ternyata. Iya, gitu. Kadang-kadang gitu juga ya. Tapi terkadang perspektif publik berubah loh Mbak, seleranya. Oke. Sekarang misalnya kayak media sosial ya, di era media sosial. Dalam kacamata kita sebagai wartawan mungkin, ini standarnya biasa aja. Tapi ternyata di media sosial rame loh. Iya bener sih. Gak? Iya benar. Terkadang yang banyak FYP ataupun viral atau views-nya tinggi, tidak selalu dengan yang kita bilang, ini bobotnya tinggi, tidak. Kadang-kadang yang masalah-masalah besar tuh views-nya biasa aja, tapi yang ringan-ringan. Iya. Jadi dari hal itu ternyata saya simpulkan Mbak, kurang lebih ya pengalaman saya, sisi emosional, romansa. Itu yang mungkin selama ini jarang disentuh teman-teman. Ya saya sendiri sebagai wartawan jarang menyentuh itu. Contoh nih, misalnya romantisme masa lalu soal lokasi. Nah, soal lokasi yang bagaimana dan seperti apa pemirsa, tahan dulu Bang Priyo. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.